Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan Saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Selalu dijaga kesehatannya ya Saleh dan Saleha. Semangat terus belajarnya. Ketemu lagi sama Ustazah Yuni. Kita akan belajar lagi bersama-sama. Ketika Ustazah menjelaskan, Ananda semuanya simak videonya dengan baik ya. Nanti kerjakan apa yang Ustazah minta kerjakan. Semangat Saleh dan Saleha. Kita mulai yuk belajarnya. Saleh dan Saleha, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, nanti kita akan belajar apa pengaruhnya perubahan cuaca bagi kehidupan kita semuanya. Nah, di sini ada pendalaman materinya, peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita sudah belajar tentang keadaan cuaca dan perubahan cuaca. Nah, Saleh dan Saleha kemarin sudah belajar ya, gimana keadaan cuaca dan perubahannya seperti apa. Nah, cuaca dapat berubah dan perubahannya memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Sekarang kita akan membahas apa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Nah, kita lihat di sini ada teks. Nah, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Saya baca dulu ya. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan ada kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah tergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Namun jika cuaca berubah hujan, kegiatan itu dapat terganggu. Jadi kalau misalkan cuacanya hujan, anak-anak semuanya tidak bisa bermain di luar, tidak bisa bermain di halaman rumah karena cuacanya hujan. Nah, kemudian kita akan memberi tanda sama Ustazah ya. Nih, yang pertama, perubahan cuaca itu berpengaruh terhadap apa? Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Kita kasih garis. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ya, kegiatan yang biasanya dilakukan di luar, kemudian cuacanya tidak mendukung, misalkan hujan. Nah, tidak bisa dilaksanakan di luar. Nah, itu dapat berpengaruh terhadap apa? Terhadap apa? Nah, terhadap kegiatan manusia. Kemudian kita baca yang kedua, pengaruhnya apa lagi ya? Sini, perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Nah, ini juga kita garis bawahi, perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Gimana ya? Nah, di sini transportasi udara, darat, dan laut dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Jadi kalau misalkan cuacanya lagi tidak baik, misalkan di ini nih transportasi darat misalkan lagi hujan deras sekali. Nah, mungkin apa tidak kalau kita menggunakan mobil atau motor? Ya, takut ya kalau misalkan sedang hujan deras. Kemudian kalau misalkan di udara, kalau cuacanya mendung, tidak mendung terus mau hujan besar, nah berarti pesawat tidak bisa terbang. Kemudian sama yang di laut juga, cuacanya tidak baik, maka tidak bagus juga untuk transportasi. Nah, kemudian Saleh dan Saleha kita buka di sini.
di paragraf selanjutnya. Nah, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, ini juga kita beri tanda perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, cuaca yang tadinya panas terik dapat berubah menjadi mendung dan hujan deras. Kita akan merasa mudah haus pada saat cuaca panas. Beberapa saat kemudian cuaca berubah lagi menjadi mendung dan hujan. Tubuh mulai merasa kedinginan. Nah, perubahan cuaca tersebut dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun. Apalagi daya tahan tubuh menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Nah, biasanya kalau misalkan hujan, tiba-tiba panas, kemudian mendung, hujan lagi. Nah, itu kita akan mudah terserang penyakit, daya tahan tubuh kita menurun. Ya, saleh dan saleha. Nah, kemudian perubahan apa lagi? Berpengaruh terhadap apa lagi nih? Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Nih, kita kasih tanda lagi. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Betul tidak? Iya ya, betul ya. Nah, kalau misalkan cuacanya sudah mendung, sudah mau hujan, berarti kita harus persiapan. Kalau misalkan kita mau keluar, kita harus mempersiapkan apa? Payung, misalkan kita harus mempersiapkan jas hujan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita mengerjakan bareng-bareng ya sama Ustazah. Temukan pokok-pokok informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Setelah itu, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang diperoleh. Jadi, Ananda harus tahu dulu pokok pikiran itu apa. Ya, pokok informasi itu apa? Jadi kita bisa mengisi paragrafnya. Nah, pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga sering dibuat dengan pikiran utama, gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, di sini paragraf yang pertama tadi informasinya tentang apa yang ini. Di sini ada berapa paragraf? Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti paragraf yang pertama informasinya tentang apa? Tadi kita sudah kasih ini ya, kasih garis bawah. Jadi kita bisa tulis informasinya. Yang pertama, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Nah, informasinya paragraf pertama itu perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Yang keduanya, tadi apa informasinya? Nah, yang sudah kita garis bawahi juga, perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Kita tulis juga di sini ya, saleh dan saleha. Kemudian yang ketiga juga sama, informasinya tentang apa? Kita sudah garis bawahi. Kita pindahkan ke sini, perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, yang paragraf 4, informasinya tentang perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Nah, saleh dan saleha, kemudian dicatat ya. Kita bareng mengerjakannya. Kemudian di sini pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Kita bikin peta pikirannya. Tadi ada apa aja pengaruhnya terhadap perubahan cuaca? Nah, berpengaruh terhadap kegiatan. Kita tulis di sini. Kegiatan. Nah, kemudian apalagi pengaruhnya? Transportasi. Kita tulis di sini ya. Transportasi. Kemudian di sini apalagi? Kesehatan. Kesehatan.
Kemudian apa? Yang terakhir, berpengaruh terhadap persiapan diri. Terhadap persiapan diri. Nah, jadi peta pikirannya dari pengaruh perubahan cuaca itu, kehidupan sehari-hari itu kegiatan, transportasi, kesehatan, dan persiapan diri. Mengerti ya, Saleh dan Saleha? Nah, Saleh dan Saleha, sekarang kita akan belajar tentang matematika di halaman 55. Nanda boleh buka ya. Penjumlahan dua pecahan penyebut sama. Nah, penyebut berarti yang bawahnya yang sama. Masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebut pecahannya sama. Jadi kalau misalkan penyebutnya sama, yang bawahnya sama, maka tinggal dijumlahkan saja pembilangnya dan yang atasnya. Ayo kita pelajari di sini nih. Cuaca di luar sedang hujan. Ibu Dedi menyajikan kue untuk keluarganya. Ibu Dedi memotong sebuah kue menjadi 4 bagian. Nah, sama besar. Sebanyak 1/4 bagian kue diberikan kepada ayah. Nah, jadi 1/4 itu 1 bagian dari 4 itu diberikan kepada ayah dan 1/4 bagian diberikan kepada Dedi. Sisa kue ditaruh di atas meja. Berapa bagian jumlah kue yang diberikan ke ayah dan Dedi? Jadi berapa kue yang diberikannya? Tadi yang diberikan ke ayah itu 1/4. Kemudian ditambah diberikan kepada Dedi berapa? Sama 1/4. Kita jumlahkan. Nah, kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan saja ya, Saleh. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya kue yang diberikan kepada ayah dan Dedi itu menjadi 2/4. Nah, mengerti ya, jika penyebutnya sama, pembilangnya boleh dijumlahkan. Nah, kemudian di sini ada latihan. Kita kerjakan bareng-bareng ya sama Ustazah. 1/3 ditambah 1/3. Ini penyebutnya sama ya, jadi kita tinggal tambahkan saja yang atasnya pembilangnya. 1 ditambah 1 2/3. Kita tulis lagi. Kemudian di sini 2/5 ditambah 1/5. Kita jumlahkan yang atasnya. 2 ditambah 1 3/5. Kita tulis lagi. Kemudian buka lagi di halaman 56. Nah, temukan hasil penjumlahan berikut sesuai gambar arsiran yang diberikan. Sama ini juga ya. 2/6 ditambah 3/6. Kita jumlahkan yang pembilangnya. 2 ditambah 3 5 ya. Berapa? 6. Kemudian di sini 3/8 ditambah 3/8. 3 ditambah 3 6/8. Kita hitung, benar tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6 yang artinya dari berapa? Dari 8. Oke. Nah, Saleh dan Saleha, sekarang kita belajar SBDP tentang kreasi karya dekoratif. Nah, kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif, yaitu titik, garis, bidang, dan warna. Nah, kita kasih lagi garis ya, titik, garis, bidang, dan warna. Jadi untuk membuat dekoratif itu ada unsurnya 4 unsurnya yang tadi, titik, garis, bidang, dan warna. Nah, keempat unsur tersebut dapat menjadi titik pusat perhatian dari sebuah karya yang kita buat. Untuk menghasilkan karya dekoratif yang indah,
kita sebaiknya memperhatikan kombinasi titik, garis, dan bidang dan warna. Kita harus bisa mengkombinasikan titik, garis, bidang, dan warnanya biar indah karyanya, biar bagus. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda. Misalnya nih, dari batik, poster, bingkai foto, guci, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Hiasan karya dekoratif pada benda akan membuat tampilannya menjadi lebih indah dan menarik. Nah, di sini ada contoh karya hiasan dekoratif. Di sini membuat tempat pensil. Nah, kita akan mendekor sendiri di sini contohnya ya. Nah, persiapkannya pensil gunting, lem, pensil warna, kertas karton, dan kaleng bekas makanan yang ukuran kecil. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tadi ya. Yang pertama, nih, guntinglah kertas karton manila sesuai dengan ukuran, tinggi, dan lebar kaleng. Nanti jadi Ananda semuanya kertas kartonnya itu digunting seukuran kaleng yang akan dihias. Kemudian yang kedua, gambarlah pola dekoratif. Nah, dari karton ini kita gambar pola dekoratifnya melalui apa? Yang tadi kombinasikan titik, garis, bidang, dan warna. Nah, ke titik itu unsur gambar dekoratif yang paling kecil. Kemudian kalau garis itu gabungan dari titik. Kemudian kalau bidang itu unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Nah, jadi bisa dari titik, kemudian garis, bidang bisa membuat sebuah gambar, sebuah karya. Nah, kemudian si gambar ini atau misalkan pola ini bisa dikasih warna yang indah, yang bagus biar kelihatannya cantik. Kemudian yang ketiganya, nah ini yang tadi ya, warnai gambar dekoratif dengan berbagai warna supaya terlihat indah. Sesudah dipola gambarnya, kemudian diwarnai. Nah, sesudah beres, kemudian yang ini kertas karton ini yang sudah dipola, sudah digambar, kemudian ditempelkan menggunakan lem ke tempat pensil, ke kaleng. Jadi tempat pensilnya siap digunakan. Ya, Saleh dan Saleha. Ya, Saleh dan Saleha, pelajaran PPKN. Bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terkenal akan keberagaman hasil alam, kemudian adat istiadat maupun budaya. Berbagai keberagaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Nah, keberagaman tersebut sejalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tahu semboyan bangsa Indonesia itu apa? Ya, semboyan bangsa Indonesia itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Nah, dari keberagaman bangsa Indonesia, banyaknya perbedaan. Nah, dari perbedaan keberagaman tersebut, kita harus saling menghormati satu sama lain atas perbedaan yang ada. Nah, perbedaan justru membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Keberagaman kekayaan daerah sebaiknya membuat kita terus semangat untuk mengembangkan dan melestarikannya. Hal ini dapat terwujud jika penerapan sikap bersatu dan keberagaman. Nah, Ananda yang Saleh dan Soleha, di sini ada tugas buat Ananda semuanya. Nomor 1 dan nomor 3 ini dikerjakan ya. Nanti dikerjakan di buku, nanti biasa difotokan kirimkan ke Ustazah. Nomor 1 dan nomor 3 saja. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke Indonesia lagi. Nah, menggali informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kita
cari informasi dari teks tentang apa? Tentang perubahan cuaca. Nah, kita dapat menggali informasi dari teks dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Nah, nanti kalau misalkan kita baca teks tentang perubahan cuaca, kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa buat melalui 5W1H. Nah, sebagai contoh teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kegiatan sehari-hari ada yang dilakukan di dalam rumah dan ada juga yang di luar rumah. Misalnya, kalau misalkan di luar rumah itu berkebun, bersepeda, berolahraga di lapangan, kemudian bermain di taman, kegiatan di dalam rumah misalnya memasak di dapur, menonton televisi, mengatur rak buku, dan membersihkan kamar tidur. Jika cuaca cerah, kita dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Namun, jika kegiatan berubah menjadi hujan, maka kegiatan di luar rumah itu sebaiknya dihentikan. Nah, Soleh dan Soleha, di sini juga ada teks. Nanti Ananda boleh baca teksnya dari teks kegiatan keluarga pada hari Minggu. Nah, di sini apa informasi yang ada di dalamnya, ngebahas tentang apa? Ya, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih ya Soleh dan Soleha sudah menyimak videonya dengan baik. Nanti ketemu lagi sama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.